sahabat semuanya, semoga sahabat ini kita semua dalam keadaan yang sehat. Jadi kita walaupun belum bisa ketemu, tapi kita bisa mengikuti ibadah melalui YouTube. Tapi walaupun kita hanya bisa dari YouTube, kita juga harus tetap beribadah dengan khusyuk ya. Jadi dalam perbaktian kita ada Tuhan Yesus. Jadi kita harus bersikap dengan sopan kepada Tuhan Yesus. Oke, sebelum kita mulai cara perbaktian kita akan berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas minggu ini sudah memberkati kami. Sekarang kami ingin belajar firman-Mu Tuhan. Berkati kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan mendengarkan berita mission yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Situmorang. Sahabat anak-anak kelas primary, sahabat ini tanggal 25 Juli berita mission kita berasal dari Gabon yang dialami oleh Egi Mambotati yang judulnya Pertarungan Besar. Pada waktu Egi sekolah di sekolah Advent Libreville, usianya 13 tahun, dia memiliki teman yang suka mengganggu dia. Oleh karena ia memiliki sifat atau temperamen yang suka pemarah. Egi diganggu oleh temannya Immanuel. Dasar kamu jelek. Dan Egi pun marah dan ia menampar Immanuel. Dibalas oleh Immanuel dan mereka pun berkelahi. Teman-temannya datang dan mengatakan, "Ayo, terus berkelahi." Tetapi datanglah gurunya dan mengatakan, Stop. Action. Kenapa kalian berantem? Egi dan Immanuel? Dia duluan aja, Bu. Dia duluan yang pukul, Bu. Kita harus mau memaafkan, tidak boleh berantem. Berantem itu hanya untuk binatang. Sekarang, sebagai hukuman kalian harus bertelut selama 2 jam pelajaran. Jahat pada. Ngejek saya. Karena aku hanya bercanda. Oleh karena sifat pemarah Egi, ia selalu dihukum oleh orang tuanya dan gurunya di sekolah. Sehingga suatu ketika ada perkemahan Pathfinder, kakeknya mengajak dia untuk mengikutinya. Pagi dan malam, Egi mendengarkan setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh guru Alkitabnya. Dan di akhir perkemahan, gurunya bertanya, siapakah di antara anak-anak yang ingin menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Egi merasa seperti diubahkan. Dia berdoa dalam hatinya, Tuhan, saya ingin seperti Engkau. Saya tidak ingin menjadi anak yang menyusahkan orang tua ataupun siapa saja. Saat dia katakan amin, dia langsung maju berdiri. Dia menyatakan kepada gurunya ingin dibaptis. Dia berkata, saya ingin diubahkan oleh Tuhan. Egi pun merasa biasa saja saat ia dibaptis. Tetapi sesuatu hal terjadi di sekolah. Pada saat Immanuel memaksa Egi untuk membeli jualannya. Egi, nih beli jeruk. Gak mau. Tapi Egi tidak mau. Gak mau. Beli. Gak mau. Dan Immanuel mendorongnya. Egi tidak marah dan dia langsung pergi. Egi dapat menahan emosinya saat ia diganggu oleh temannya Immanuel. Nah, adik-adik di antara kelas primary, siapakah yang suka marah? Kalau kita diganggu oleh teman atau siapa saja, tidak boleh langsung marah. Karena marah itu biasanya binatang. Kita adalah makhluk yang mulia, yang mempunyai akal budi, yang tidak suka untuk marah-marah kepada siapa saja. Demikian berita mission kita. Mari kita bantu pembangunan gereja di Gabon dengan memberikan persembahan pada sabat ke-13 dan banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan di Gabon Libreville. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Dadah. Aku suka kupu-kupu, terbang tinggi, terbang rendah. Aku suka kupu-kupu, Allah yang ciptakan. Terima kasih Ibu Pendeta untuk missionnya yang luar biasa. Sekarang kita akan dengarkan ayat hafalan yang dibawakan oleh Kalisa. Sahabat teman-teman, pada hari Sabat ini ayat hafalan kita terdapat di Efesus 6 ayat 7. Dengan rela
menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Yakinlah bahwa Badan Pimpinan akan melakukan apapun yang kami bisa untuk membantu saudara-saudari di berbagai daerah bencana ini. Kami sangat menyayangi kalian. Terima kasih karena sudah menonton laporan ini. Gimana ya kita bisa bantu? Iya ya. Oh, aku ada ide. Yes. Ada apa sayang? Aku boleh kasih ini ke saudara Simon yang kena badai? Boleh dong. Hari Minggu kita taruh di kotak sumbangan ya. Jaringanku kosong. Gimana aku mau bantu? Ada banyak cara kamu bisa menolong mereka. Pertama, kamu bisa mulai menabung. Kedua, kamu juga bisa doakan mereka. Dulu waktu di bumi, Yesus juga suka menolong. Kalian ingat tidak? Yesus bilang apa waktu menolong orang yang kena kusta? Saya mau. Betul, dia mau berupaya menolong orang lain. Kalian juga seperti itu. Kalian buat papa mama senang. Sekarang kakak mau ajarin kalian bikin tutorial untuk gereja. Kakak udah ada origaminya. Pertama, kalian itu bagi dua dulu ya, ke bawah. Yang rapi ya. Kalau misalnya susah, kalian bisa minta tolong sama orang tua kalian untuk bantu. Sampai keset ya, keset gitu, set. Nah, situ ini udah di garisnya kan, kita bikin ke sini, kita putar lagi ke sini. Ujungnya harus rapi ya. Sampai ke set. Nah, kita buka, udah ada kan garisnya. Nah, kita bikin segitiga dari sini ke sini. Nah, kelihatan ya. Harus rapi ya. Nih, sampai ke set, ditekan banget. Soalnya kita butuhnya garisnya. Kita buka. Nah, kita bikin lagi ke sini. Jadi dua sisi. Nah, udah 2 kali ini. Kita buka lagi. Habis itu ini kalian bisa lihat kan ada segitiga di sini. Nah, ini juga. Nih, kita giniin, terus kita giniin. Nah, kan? Jadi udah kebentuk. Kakak ulangin lah caranya. Nah, udah dibuka gini, kita tahan gini, kita lipat gitu. Tiding. Nah, habis itu setelah kayak gini, kita lipat ininya itu ke dalam sini, ke tengah-tengah. Nanti sini ada garis, kalian bisa ikutin garisnya. Gelap. Nah, kita bikin ke sini. Set. Gitu. Semua ya. 4-4-nya. Juga yang ini juga ya. Semuanya.
Nih semuanya ya. Oke, udah jadi kayak gini. Nah, ini ada depannya gini. Kita buka kayak gini. Nah, kelihatan ya? Ini juga sisi yang ini. Nah, jadi kotak kayak gini dia. Yang belakangnya juga ya. Ini kan. Nah, kita giniin. Ini juga sebelah sini. Oke, jadi udah jadi ya. Habis itu ini kita tutup ke sini. Set, ini juga ya. Set. Nah, yang sebelah sini ini tutup ke sini. Kalau ini sebelah kanannya kakak ya, ini sebelah kanan. Ke sini, yang sebelah kiri masuk ke dalam, ke bawahnya. Nah, jadinya bentuknya kayak gini. Nah, habis itu kita buka depannya. Nanti ada yang kebuka-buka gini, ini kita tarik ujungnya, terus kita kayak giniin. Set, kelihatan nggak ya? Nah, ini, set. Nah, udah kebentuk, kita giniin deh. Nah, bagus. Oke, ini nanti bisa kalian hias. Terus kakak nanti akan tunjukin hasil yang udah dihias. Kalian bisa ikutin dari gambar itu kalau mau menghiasnya. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Ini adik-adik contoh gereja yang bisa kalian buat, atau kalian juga bisa buat sesuai kreasi kalian. Dan jangan lupa untuk difoto dan kirimkan ke grup, karena fotonya akan kakak share di grup Conference Jawa Barat ya adik-adik. Terima kasih. Origami itu gereja yang udah kita buat tadi. Gereja itu melambangkan persatuan umat-umat Tuhan. Nah, siapa aja sih umat-umat Tuhan? Kakak dan kalian semua adalah umat-umat Tuhan. Jadi kita bersatu di dalam gereja. Dan gereja itu adalah tempat kita untuk memuji Tuhan. Jadi kita anak-anak harus mau menolong orang lain. Oke, terima kasih. Hai teman-teman, saya sangat senang bila sudah menerbangkan layangan. Saya menerbangkan layangan dengan teman-teman. Bye-bye. Saya mau menceritakan bahwa saya bisa senang itu karena kami bisa kumpul di rumah sama-sama sama orang tua aku. Kami bisa ngelakuin bareng-bareng dan aku pun bisa senang. Selamat sahabat semuanya, dah. Hal apa yang membuat Putra paling bahagia? Bisa ikut turnamen bola, bisa terbangin layangan sendiri, bisa jalan-jalan bareng keluarga. Nah, kita udah dengerin kesaksian rohani dari Heber dan Putra. Jadi, mereka udah kasih tahu ke kita hal-hal yang membuat mereka bahagia. Kita bakal belajar dari jemaat pertama, gereja pertama. Apa sih yang membuat mereka senang? Nah, kita akan belajar itu ya anak-anak. Mamedo, oh Mamedo, sahabat kita semua. Mamedo, oh Mamedo, sahabat anak-anak.
Kisah Jemaat yang pertama. Setelah Yesus wafat dan bangkit, para rasul dan pengikut Yesus yang lainnya sering berkumpul bersama. Mereka inilah yang disebut jemaat yang pertama. Mereka taat pada ajaran Yesus yang disampaikan oleh para rasul. Setiap hari mereka berkumpul. Mereka secara bergiliran meminjamkan rumah mereka untuk dijadikan tempat berkumpul. Ketika sedang berkumpul, mereka berdoa bersama dan saling berbagi. Para rasul pun sering membuat tanda-tanda dan mukjizat. Mukjizat ini terkadang membuat mereka ketakutan. Tetapi mukjizat ini jugalah yang membuat mereka semakin percaya. Mereka yang percaya pada ajaran para rasul ini terus-menerus berkumpul. Apa yang mereka miliki pun dijadikan milik bersama. Setiap hari ada saja seseorang yang menjual hartanya lalu membagikannya kepada teman-temannya sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Adik-adik, ternyata jumlah mereka terus-menerus bertambah. Semakin banyak orang yang percaya pada ajaran Yesus yang disampaikan oleh para rasul. Mereka pun mengikuti cara hidup para rasul itu. Adik-adik, itulah tadi kisah dari Alkitab, jemaat yang pertama. Dari kisah ini, kita semua bisa belajar dari cara hidup jemaat yang pertama. Mereka selalu berkumpul untuk berdoa bersama dan saling berbagi. Adik-adik, sebagai pengikut Yesus, kita juga harus rajin berdoa dan saling berbagi dengan teman-teman kita ya. Karena dengan begitu, teman kita akan terus bertambah dan tentunya kita semua akan merasa sangat senang. Oke, jadi pelajaran kita, jadi kita tahu gimana sifat-sifat yang dari jemaat mula-mula, bagaimana keadaan mereka pada saat itu. Kita juga harus rajin mau dan mau membantu orang siapapun itu, baik yang satu gereja kah, yang bukan satu gereja kita, maupun tetangga kita, orang yang gak kita kenal. Kalau kita bisa membantu, kita harus mau membantu. Jadi anak-anak, kita rajinlah untuk berbuat baik seperti Tuhan ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati.